saya itu sudah pernah protes sama agensi saya yang menempatkan saya di situ. Saya sudah pernah protes kenapa job saya double, sampai 3 hari masih disuruh makan teman-teman. Jadi saya sering keluar uang sendiri untuk beli makanan saya sendiri, beli sayur sendiri buat makan saya sendiri kadang-kadang gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya pada sehat ya. Dimanapun kalian berada, semoga diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dijauhkan dari segala virus-virus itu, dijauhkan dari segala macam bahaya. Yang pasti semoga kita bisa sukses bersama. Amin. Oh ya teman-teman, saya mau bercerita tentang pengalaman saya kerja di Taiwan. Saya kerja di Taiwan sudah yang kedua kali ini. Dulu waktu pertama kali datang tanggal 22, bukan pertama kali datang sih, pertama kali masuk rumah majikan tanggal 22 September. Berarti sekitar 4 tahun yang lalu di tanggal yang sama teman-teman. Di tanggal yang sama saya buat video ini. Saya mau bercerita dan berbagi pengalaman ya buat teman-teman yang mau bekerja di sini, yang sudah ada di sini juga. Yang pasti yang namanya ikut orang nggak ada yang enak teman-teman, tapi setiap majikan pasti ada enak dan enggaknya. Yang namanya ikut orang pasti nggak ada enaknya, ya adalah enaknya pasti, tapi tergantung kitanya saja bagaimana cara menyikapinya, sebenarnya seperti itu. Oh ya, saya kerja dulu di ibu kota Taiwan, tepatnya di kota Taipei. Dulu saya kerja di sana 2 tahun setengah. Kenapa 2 tahun setengah? Sebenarnya kan kontraknya 3 tahun ya teman-teman. Kurang 6 bulan itu majikan saya mutusin kontrak, maksudnya mutusin kontrak karena mereka sudah nggak mampu bayar saya katanya. Dan saya terpaksa harus ganti majikan atau pulang, dan itu pilihan ada di saya. Karena waktu itu dekat dengan bulan puasa dan mau lebaran juga, jadi saya memutuskan untuk pulang biar bisa kumpul sama keluarga gitu. Terus saya mau cerita pengalaman kerja saya di sana. Dulu saya kerja di sana itu sebenarnya jobnya jaga orang tua perempuan atau nenek atau ama lah gitu ya. Biasanya anak-anak di sini kalau manggil pasien perempuannya ama. Jaga ama umur 78 tahun, tapi dia sudah pernah kena kanker payudara. Terus dia sudah stroke badannya itu sudah mati separuh. Terus apalagi ya, darah tinggi juga. Tapi di rumah itu saya bukan jaga ama aja, ternyata saya dikasih kerjaan double job berarti kerjaan saya 2, jaga ama dan jaga cucunya, karena anaknya si ama ini punya anak kecil yang umur 2 tahun setengah, itu dititipin di situ, yang jaga saya dan 24 jam karena mamahnya itu kerja, terus tinggalnya jauh dari rumah neneknya. Jadi anak ini diambil cuma seminggu sekali sama mamahnya. Jadi 1 minggu sekali, semisalkan weekend Sabtu gitu, Sabtu pagi diambil sama mamahnya, nanti Minggu sorenya dikembalikan di tempat neneknya yang tempat saya bekerja itu. Jadi saya harus jaga dia dari mulai dia bangun tidur sampai nidurin lagi, ya saya yang ngurusin semuanya. Mamanya sudah nggak mau tahu, pokoknya ya intinya sudah dititipin di situ, ya tanggung jawab kami yang ada di rumah situ. Otomatis orang neneknya sudah stroke, ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, berarti semuanya sih ya saya yang ngerjain. Tapi yang namanya juga pekerjaan, pasti ada resikonya ya teman-teman. Dan saya itu sudah pernah protes sama agensi saya yang menempatkan saya di situ.
Saya sudah pernah protes kenapa job saya double, kenapa pekerjaan saya kok tidak sesuai dengan job yang saya tanda tangani di Indonesia. Tapi mereka tanggapannya tidak tidak memuaskan teman-teman. Hanya cuma bilang, yang sabar ya, namanya orang kerja itu nggak ada yang enak. Ya saya tahu orang kerja nggak ada yang enak, tapi kita kan juga punya hak untuk meminta hak kita sebagai pekerja di sini, karena kita punya kekuatan kertas hitam di atas putih ya, yang ada tulisannya jaga orang tua saja bukan jaga anak. Jadi saya ya protes. Akhirnya mereka mengasih solusi untuk negosiasi sama majikan saya gitu teman-teman. Lucu ya ceritanya. Bukan lucu sih, pengalaman yang sangat menyedihkan menurut saya. Terus habis gitu 4 bulan saya bertahan, 4 bulan mencoba untuk bersabar, bertahan di situ, meskipun tidak sesuai job, meskipun pekerjaannya double ya teman-teman. Terus namanya jaga anak kecil, malam tuh sering begadang, terus ya gitu. Terus saya protes sama mamanya, kamu di sini ninggal anak buat kerja, buat apa? Buat nyari uang bukan? Saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, iya, saya pun juga sama, saya ninggal anak di Indonesia, kerja di Taiwan juga untuk cari uang. Jadi kita itu sama, kita kerja juga sama-sama cari uang, juga sama-sama ninggal anak. Sekarang kalau kamu membutuhkan tenaga saya untuk jaga orang tua kamu dan anak kamu, saya juga minta kompensasi uang capek buat saya bilang kayak gitu. Terus saya menawarkan untuk uang tambahan dalam 1 bulan itu 5.000 NT teman-teman, 5.000 uang sini. Terus mereka menawar juga, katanya mereka tidak sanggup kalau 5.000 terlalu banyak. Dia nawar sampai 2.000 dan saya masih nggak mau. Kalau kamu mau gaji saya 2.000 setiap bulan buat uang tambahan buat jaga anak kamu, lebih baik kamu cari TKW lain yang bukan saya. Saya bisa nyari job lain di luar sana, saya bilang kayak gitu. Dan dia bilang, jangan, anak saya sudah sayang sama kamu dan mama saya sudah cocok sama kamu. Dia minta tolong sama saya, bilang paito nila, paito itu saya mohon, saya minta tolong gitu. Karena keluarganya sudah cocok sama saya. Dan saya bilang, ya kalau kamu mau saya bekerja di sini ya kamu kasih saya uang capek. Terus dia bilang, gimana kalau kita ambil tengah-tengahnya saja, saya kasih kamu 3.000 setiap 3.000 NT setiap bulannya. Akhirnya saya minta waktu 2 hari dan saya ngobrol sama teman-teman yang sudah senior. Teman-teman saya yang sudah senior bilang, ya sudah, diterima saja. Jarang sekali ada majikan yang mau nambahin gaji tambahan meskipun job itu double atau pekerjaan itu melebihi apa yang tertulis di job yang kita tanda tangani. Terus ya sudah, saya ambil keputusan untuk mengiyakan. Dan saya jaga anak itu dari mulai nggak bisa ngomong, dari mulai jalannya cuma masih belajar jalan saya di situ, dia masih belum bisa jalan, sampai dia bisa lari, sampai dia bisa ngomong, sampai dia bisa makan nasi. Waktu saya datang dia belum bisa makan nasi, masih makan bubur yang lembut banget itu. Ya alhamdulillah, pengalaman sekali jaga anak orang Taiwan. Ngajarin ngomong, jadi saya juga sambil belajar bahasa juga. Jadi kalau anaknya belajar ngomong, saya jadi belajar bahasa gitu. Jadi belajar ngomong, karena saya di PT belajar semaksimal mungkin pun tetap sampai sini nggak bisa ngomong teman-teman. Nggak bisa ngomong soalnya tulisan di buku yang saya pelajari di Indonesia sama pengucapannya itu beda ya. Samanya sedikit nyerempet gitu, merepet. sebenarnya kalau jaga anak kecil tuh ya ada enaknya itu kita bisa lebih aktif ngomong ya, lebih aktif berbicara gitu. Terus jadi setiap bulan itu akhirnya saya
dapat gaji tambahan itu 3.000 teman-teman, 3.000 per bulan. Dan kalau Sabtu malam minggu itu saya sudah bebas mau jalan mau kemana, soalnya amannya itu meskipun mati separuh itu masih bisa ngapa-ngapain, masih bisa masak sayur sendiri, masih masih bisa mandi sendiri ya. Saya cuma jagain aja sih sebenarnya, cuma kan kalau ke rumah sakit kalau itu kan dia sukanya kalau pagi tuh ke pasar keliling itu berangkatnya itu jam 9 bisa pulang sampai jam 11 teman-teman. Satu pasar dikelilingin nggak tahu apa yang mau dibeli, yang penting pokoknya keliling aja tiap hari itu, tiap hari kayak gitu. Jadi kan kalau double job kan otomatis bayangin aja neneknya itu sudah berat ya, berat nenek saya itu tingginya itu 158, terus beratnya itu sekitar 76 kilo waktu itu, dan masih mangku cucunya coba keliling pasar setiap hari. Terus kalau masih umur 2,5 tahun sampai 3 tahun mungkin kalau di pangku bocah, mesti anak kecil si bocil ini kan mungkin lebih lebih tenang ya, nggak rewel nggak apa. Sudah agak besar itu teman-teman, saya protes, saya nggak mau kalau sampai ada apa-apa di jalan jatuh atau apa nanti saya yang disalahkan, saya bilang kayak gitu. Soalnya kan tangannya itu kan sudah nggak normal ya teman-teman ya, tangannya itu udah nggak normal buat jagain cucunya, buat mangku di kursi roda itu loh. Dia duduk di kursi roda mangku cucunya, saya yang dorong di belakang. Kalau ada apa-apa di depan kan saya nggak kelihatan teman-teman. Jadi saya protes, kalau kamu mau ke pasar kamu harus pilih kamu atau cucu kamu yang pergi. Kalau kamu yang pergi, cucu kamu tinggal di rumah nungguin anakmu datang kalau mau ke pasar, saya bilang gitu. Nanti kalau kamu pengen cucunya jalan-jalan biar nggak bosan, kamunya yang tunggu di rumah. Jadi salah satu yang pergi biar nggak biar nggak ngambil resiko terlalu besar gitu teman-teman. Terus akhirnya dia ngambil keputusan, jadi kalau dia mau ke pasar tuh nunggu anaknya akhirnya. Jadi setiap hari itu yang ke pasar tuh gantian nungguin anaknya, kalau pas datang baru dia pergi jalan-jalan ke pasar gitu. Akhirnya saya bisa protes dengan bahasa saya yang ala kadarnya, tapi alhamdulillah mereka juga ngerti, yang penting ngerti aja. Terus habis gitu saya dapat majikan yang pertama itu alhamdulillah lumayan pelit, bukan pelit sih, ngiritnya kebangetan ngirit kebangetan, dan pelitnya juga bukan pelit, ngirit teman-teman. Saking ngiritnya sampai namanya masak nasi itu kalau nggak habis dimasukin kulkas sampai 3 hari masih disuruh makan teman-teman. Jadi saya sering keluar uang sendiri untuk beli makanan saya sendiri, beli sayur sendiri buat makan saya sendiri kadang-kadang itu. Jadi gaji itu kebanyakan makan di situ tuh kebanyakan makan beli sendiri teman-teman. Orang dia cuma nyediain nasi doang, sayur aja, sayur bayam 1 ikat suruh masak 2 kali, coba gimana nggak ngirit gajian. Kalau gajian itu ya teman-teman ada uang kembalian 1 NT sini itu disuruh ngembaliin teman-teman. Astagfirullahaladzim ya, tapi alhamdulillah saya masih betah sampai 2,5 tahun. Sebenarnya saya masih betah di situ, cuma mereka sudah nggak sanggup untuk bayar saya, jadi apa boleh buat. Dan agensi saya menyarankan untuk pindah majikan waktu itu. Saya sempat nyari majikan baru setelah mereka memutuskan kontrak dengan saya karena mereka tidak sanggup bayar saya lagi. Jadi saya ke agensi bilang, kamu bisa nyariin majikan saya yang baik, yang benar, yang nggak pelit, saya bilang gitu. Bisa, kamu bisa. Terus kamu bisa nyari majikan saya yang bisa nego, karena waktu itu seperti yang saya bilang mepet bulan puasa. Saya pikirnya kan bulan puasa sampai lebaran itu maunya di Indonesia, nanti kalau sudah selesai cuti baru masuk kerja di rumah majikan yang baru. Ternyata majikan yang baru cuma ngasih saya cuti 1 minggu. Lah berarti kalau 1 minggu pulang, berarti saya puasa 2 minggu harus balik ke sini dan nggak jadi lebaran di rumah. Dan saya memutuskan untuk
tidak mau bekerja di situ. Padahal majikannya juga baik. Saya dapat job yang baru itu di belakang gedung Ilingyi di Taipei sana, di ibu kota Taipei. Tapi saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia, dan akhirnya saya ya udah memutuskan keputusan balik Indonesia dulu, biar cutinya lebih lama, biar istirahat dulu di rumah. Habis itu saya pulang sebelum Lebaran, jadi pulang pas mau puasa, kurang 1 minggu atau 3 hari itu lupa saya. Sampai kemarin bulan 12, pertengahan bulan 12 pertengahan bulan 8 saya proses lagi. Bukan 8 sih, bulan 9 kalau nggak salah. Bulan 9 ya. Saya pertengahan bulan 9 saya proses lagi ke sini lagi. Cuma saya kan pulangnya udah puas ya teman-teman, maksudnya udah puas lama gitu. Dari bulan April sampai bulan 9 saya di rumah istirahat, bantu suami bertani di sawah, bercocok tanam, ya nanam melon, ya nanam apa-apa gitu teman-teman di rumah. Terus sudah pulang, saya sudah puas lah ya, berkumpul sama keluarga gitu. Namanya kebiasaan merantau, jadi di rumah lama-lama juga nggak kerasan teman-teman, pengennya kerja lagi gitu. Terus balik lagi ke sini pertengahan bulan 12 tahun 2019. Alhamdulillah sekali, bersyukur sekali. Coba saya telat sedikit aja daftar ke PT, pasti saya tabrakan sama viralnya virus corona COVID-19. Alhamdulillahnya sebelum virus itu rame di Indonesia, saya sudah sampai di sini. Alhamdulillah sekali. Telat 1 bulan aja coba saya belum kesini, pasti saya sudah sekarang pasti nggak bisa, pasti kena korban lockdown, pasti nggak bisa kesini pasti. Karena teman-teman yang satu PT sama saya yang daftar itu masih banyak yang belum terbang teman-teman, dan itu tuh masih nggak tahu terombang-ambing nasibnya, karena kan dampak COVID-19 ini ya. Semoga saya doakan buat teman-teman yang belum terbang, semoga cepat terbang, cepat nyusul ke sini, dan semoga COVID-nya ini segera berlalu. Kasihan juga loh teman-teman yang nunggu itu, kan lama juga ya nunggu prosesnya itu di PT. Saya masuk PT lagi, terus daftar lagi sampai sini pertengahan bulan 12 tahun 2019. Saya masuk di sini ke keluarga yang bukan di kota, pinggiran lah namanya, di kampung ya, nggak kampung banget, di pinggiran gitu, masih di pinggiran kota. Alhamdulillah di sini saya jobnya jaga ama ya, bener-bener jaga ama, dan nggak double job teman-teman. Dan saya satu rumah itu 3 orang, ada ama, ada akong, dan saya. Dan itu yang saya jaga itu istrinya, yang amanya, karena amanya sudah congfong itu mati separuh. Badannya itu yang dari mulai perut ke bawah itu sudah nggak normal gitu, maksudnya nggak normal itu udah nggak bisa gerak gitu teman-teman. Jadi apa-apa perlu dipapah, apa-apa perlu dibantu gitu. Alhamdulillah mereka baik banget, alhamdulillah baik. Semoga sekarang sampai nanti juga tetap baik sama saya, amin. Dan juga nggak pelit masalah makanan, nggak sepelit yang dulu, alhamdulillah. Soal uang juga nggak pelit sama sekali. Bahkan kalaupun saya pengen beli makanan Indonesia yang ada di sini, kalau mereka tahu saya beli, pasti uangnya diganti teman-teman. Soal libur di sini juga bebas sebenarnya, tapi saya nggak tahu, nggak ada mood aja untuk libur. Males liburnya, jarang-jarang saya ambil libur, karena di sini hampir setiap seminggu sekali saya itu diajak ke tempat wisata-wisata
sama anaknya majikan ini, sama anaknya ama yang saya jaga ini gitu. Jadi saya nggak boring-boring amat gitu kerjanya di sini. Ada hiburan seminggu sekali gitu teman-teman. Terus di sini tuh enaknya itu sudah kayak rumah sendiri teman-teman, karena mereka itu nganggap saya itu kayak cucunya sendiri, kayak anaknya sendiri gitu. Jadi apa-apa itu saya itu diikut libatkan gitu, diikut libatkan. Misalkan apapun pokoknya saya pasti ditanya, kalau kayak gini gimana, kamu mau begini gimana gitu. Pokoknya saya masih di piye nek ngomong-ngomong Jawaku, aku diuwongne ngono lho, diuwongne ngono ning keluarga iki. Diuwongne iki piye nek ngomong, ya dihargai lah. Alhamdulillah juga mereka toleransi agamanya alhamdulillah sangat baik. Terus waktu sholat juga sangat bebas, untuk beribadah di sini juga sangat bebas, alhamdulillah sekali. Amah sempat masuk ICU 1 bulan. Dalam hatiku itu sampai ini, ya Allah, masa saya baru kerja berapa bulan sudah harus ganti majikan. Kalau sampai pikiran jelekku itu sampai ama meninggal, alhamdulillah amanya masih sehat sampai sekarang, meskipun ya jalan di papa masih dibantu gitu, tapi alhamdulillah masih panjang umur teman-teman. Minta doanya semoga panjang umur terus. Amin. Alhamdulillah di sini sangat baik, keluarganya, anak-anaknya semuanya sayang sama saya, majikannya juga baik sama saya, dan semoga sampai finish kontrak, amin. Ya gitu aja ya teman-teman, ceritanya capek. Ya pengalaman kerja lah, namanya pengalaman kerja ya, 2 tempat yang berbeda dan karakter orang yang berbeda, terus sifat orang yang berbeda ya. Namanya orang itu nggak sama, meskipun satu negara, jangankan satu negara, satu rumah aja yang satu ibu kandung kadang-kadang sifatnya juga beda-beda ya kan teman-teman. Jadi disyukurin aja, dinikmatin aja prosesnya, suatu saat pasti bakal nemu enaknya ya. Nama anak perantauan ya doanya cuma kayak gitu, susah dulu ntar senengnya belakangan nggak apa-apa, atau seneng dulu nanti kedepannya makin seneng juga nggak apa-apa. Ya udah kayak gitu aja teman-teman, ceritanya panjang kali lebar. Terima kasih buat yang sudah mau dengerin cerita saya, sudah mau klik video saya, yang sudah mau mengikuti channel YouTube saya dari awal sampai sekarang, dan semoga kita bisa sukses bersama, kita bisa mencapai tujuan kita bersama. Semoga kedepannya semakin solid lagi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tungguin video-video saya yang berikutnya ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.